Begitu dia sudah sampai di atas, dia terkejut karena dia melihat ada banyak sekali darah dari bawah permukaan pintu kamar mandi itu. Jadi kayak kelihatan gitu kan, kayak kok ada merah-merah gitu. Halo, coba lagi sama aku Dwi Cisandea. Di video hari ini aku akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal yang pernah terjadi di negara Amerika Serikat, yaitu kasusnya Isabella Guzman. Di tahun 2020, kasus Isabella Guzman ini pernah viral di TikTok karena pelakunya cantik. Jadi kayak banyak orang yang menyayangkan, kayak aduh sayang banget ya lu tuh padahal cantik tapi kok jadi killer gitu, kayak aduh sayang banget ya lu tuh cantik tapi kok kelakuan lu nggak banget gitu. Isabella Guzman ini didakwa atas kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap ibu kandungnya sendiri, yang mana dia ini memukul menggunakan tongkat baseball dan juga menusukkan leher ibunya sebanyak 79 kali. Kenapa dia membun-bun ibunya sendiri? Kok kalian mau tahu gimana cerita lengkap dan juga kasus kronologinya? Stay tune makanya ya, jangan kemana-mana. Sebenarnya kejadian ini tuh terjadi di tanggal 28 Agustus tahun 2013, tapi nggak tahu kenapa malah viral di TikToknya tuh di tahun 2020. Pada saat kejadian, usia Isabella Guzman ini masih 18 tahun. Nama lengkapnya adalah Isabella Yunmi Guzman. Dia berasal dari Aurora, Colorado, Amerika Serikat, yang lahir di tahun 1995. Hampir saya mau ngomong 2025. Isabella ini didakwa atas kasus pembunuhan tingkat 1, yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap ibu kandungnya sendiri dengan pemukulan menggunakan tongkat baseball dan juga penusukan di bagian wajah dan juga leher sebanyak 79 kali menurut laporan dari polisi Aurora, Colorado setempat. Tapi ternyata saat di persidangan, Isabella ini baru mengakui kalau sebenarnya dia itu menikam ibunya sebanyak 151 kali di bagian leher di titik yang sama. Jadi sama dia tuh kayak tak 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 gitu, jadi kayak terus sampai 151 kali. Oke, sekarang kita masuk ke kronologinya. Isabella ini adalah anak dari pasangan Robert Guzman dan juga Yunmi Hoy, tapi orang tuanya bercerai. Lalu ibunya tuh menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoy. Nah, pada saat mereka sudah bercerai ini, Isabella ikut tinggal dengan ibunya. Awalnya Isabella ini disuruh tinggal dengan ayahnya karena ibunya tuh kayak udah nggak tahan gitu loh dengan kelakuannya si Isabella nih. Mungkin dia ngelunjak kali ya. Tapi akhirnya dia ya tetap tinggal dengan ibunya dan juga ayah tirinya gitu. Nah, dari sinilah mulai hubungan dia dengan ibunya itu nggak akur. Pada awalnya ya Isabella ini anaknya normal gitu loh, dia tuh nggak gimana-gimana ya, sama kayak kita inilah. Tapi semenjak orang tuanya bercerai, Isabella ini lebih sering jadi emosian gitu loh. Jadi dia tuh setiap hari tuh bertengkar dengan ibunya, adu mulut terus. Jadi kayak sikap dia tuh menunjukkan kalau dia tuh sebenarnya nggak suka kalau orang tuanya bercerai, ditambah ibunya tuh menikah lagi dan mereka tinggal bertiga gitu. Bahkan Isabella ini bisa marah kalau ibunya hanya sekedar memberikan nasihat, kayak cuman kamu jangan gitu ya, ini nggak baik gitu, jangan begini-begini. Dia marah, apaan sih, udah nggak usah so tau lah, udah sering gitu kali ya kayak gitu ya. Tapi kayak saking dia tuh kayak sering emosian gitu loh. Nah, beberapa hari sebelum kejadian, Isabel dan juga ibunya ini lebih sering bertengkar gitu loh. Mereka tuh kayak dikit-dikit cekcok, dikit-dikit berantem gitu loh. Sikapnya Isabel ke ibunya pun semakin lama semakin keterlaluan. Bahkan ibunya tuh pernah diludahin sama dia. Itu diakibatkan karena waktu itu ibunya sering mendapatkan laporan dari beberapa tetangga kalau katanya mereka tuh sering melihat Isabella itu membiarkan pria diam-diam masuk ke rumah, bahkan sampai masuk ke kamarnya Isabel, yang mana pria itu diduga adalah pacar Isabel gitu loh. Padahal ibunya tuh menasehati dia dengan cara baik-baik, tapi Isabelnya nggak terima. Jadi dia malah lebih marah-marah, lebih ngamuk-ngamuk, nggak jelas gitulah. Karena ibunya Isabella ini sudah nggak tahan gitu ya dengan kelakuannya si Isabella yang kurang ajar ini, akhirnya dia mencobalah untuk menelpon mantan suaminya alias ayahnya si Isabella. Jadi dia tuh mau minta tolong gitu loh ke bapaknya Isabella tuh, kayak coba sih kamu nasehatin dia gitu loh, kamu kasih tahu dia supaya dia tuh nggak kurang ajar sama orang tua, bisa lebih sopan sikapnya gitu kan. Ayahnya pun datanglah ke rumah Isabel. Mereka ngobrol di halaman belakang rumah, yang ngobrol santai aja lah gitu ya, sambil nasehatin kalau dikasih tahu gitu kayak gimana sih cara bersikap yang pantas dan sopan ke orang tua. Dan kalian tahu nggak sih, ketika dia dinasehati sama ayahnya, dia ini kelihatan kalem.
Kayak kelihatan seakan-akan dia tuh merasa bersalah dan juga menyesal karena udah melawan orang tuanya. Makanya ayahnya tuh sempat berpikir kayak, oh berarti cara gua untuk nasehatin anak ini berhasil nih, dia kayaknya luluh nih gitu. Padahal nyatanya enggak. Tidak sama sekali. Nah, di pagi hari sebelum kejadian, Isabella ini mengancam ibunya dengan mengirimkan sebuah email yang berisikan pesan "You will pay" atau kamu akan membayar. Dia menunjukkan isi pesan itu ke suaminya, si Ryan Hoy. Ya pada awalnya dia tuh bingung gitu loh, kayak maksudnya apa nih you will pay, bayar apaan gitu kan. Tapi ya sejujurnya isi pesan itu membuat ibunya nih nggak nyaman. Nah karena ibunya ini takut, akhirnya dia menelpon polisi untuk datang ke rumah. Lalu polisi datang dan memberikan peringatan ke Isabella. Kamu kalau sikapmu masih kurang ajar sama orang tua kayak gini, ibumu bisa aja mengusir kamu dari rumah. Jadi kamu harus bersikap sopan ke orang tua. Gitulah kira-kira ya nasihatnya. Sebenarnya ibunya Isabel ini nggak pernah ngomong kayak gitu ke polisi. Tapi mereka tuh sengaja ngomong kayak gitu, seakan-akan kayak biar Isabel ini takut karena mendapatkan ancaman langsung dari polisi. Nah, ketika dinasihati sama polisi, sikapnya sama persis dengan ketika dia dinasihati sama ayahnya. Diem, kalem, nurut, iya. Jadi ketika polisi melihat sikapnya Isabella nggak berontak, nggak marah, nggak apa, mereka tuh sempat berpikir, oh berarti dia udah reda nih amarahnya, oh dia udah mulai mikir nih gitu, dan merasa kalau oke, Isabel ini kayaknya udah takut nih dengan ancaman polisi. Setelah semuanya dirasa sudah reda ya udah akhirnya polisinya pun pergi, ibunya si Isabel pun berangkat kerja, sedangkan si Isabel ini masuk ke kamarnya gitu loh. Nah si suaminya, si Ryan Hoy ini bilang kalau dari pagi seharian Isabel itu tidak keluar-keluar kamar. Nah di malam harinya ya sekitar jam-jam 9:30 gitu, ibunya Isabella ini baru pulang kerja dan dia itu mau mandi di kamar mandi di lantai atas. Sedangkan ayah tirinya itu lagi ada di lantai bawah lagi makan. Ketika dia lagi makan, tiba-tiba dia tuh mendengar ada suara pukulan yang keras dari kamar mandi atas. Ya sontak dia langsung naiklah ke lantai atas kan ngecek. Begitu dia sudah sampai di atas, dia terkejut karena dia melihat ada banyak sekali darah dari bawah permukaan pintu kamar mandi itu. Jadi kayak kelihatan gitu kan, kayak kok ada merah-merah gitu. Ketika dia coba untuk mendobrak, kalian tahu nggak? Ternyata di belakang pintu itu ada Isabella yang lagi berusaha untuk menahan pintu itu pakai bahu dia. Jadi dia tuh kayak ketika orang sibuk dobrak-dobrak tuh nggak bisa karena dia nahan pakai pundak dia itu loh. Sudah karena dia panik, akhirnya dia menelpon 911. Dan ketika dia kembali ke lantai atas, kalian tahu Isabella membuka pintu sambil memegang pisau. Selain megang pisau, di kamar mandi itu juga ada tongkat baseball yang dia gunakan untuk memukul ibunya. Dan kondisi ibunya itu sudah berlumuran darah tanpa busana. Ketika melihat semua kejadian itu, suaminya shock. Dia shock, terpaku, gak tahu harus berbuat apa karena posisinya si Isabel ini masih memegang pisau. Jadi dia tuh berjalan dari kamar mandi mau keluar ya sambil menatap ayahnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jadi dia keluar kamar mandi nih, keluar gitu ya, sambil menatap ayahnya, terus gitu diliatin sama dia. Tapi si pisau ini masih dipegang sama dia. Dan akhirnya ya udah, ketika dia udah keluar kamar mandi gitu kan, langsunglah dia turun ke bawah dan kabur. Setelah beberapa saat dari kejadian itu, akhirnya petugas 911 tiba di rumah. Dan Yoon Mi Hoy dinyatakan meninggal di jam 10.28 malam dengan kondisi badannya sudah berlumuran darah dan tatapan mata yang kosong. Setelah kejadian itu, Isabella ini langsung pergi dari rumah, lalu dia menuju ke minimarket A gitu ya, kita sebut aja minimarket A gitu, untuk ganti baju dan juga bersih-bersih. Isabella ini mengatakan ke karyawan sana kalau katanya dia itu hampir diperkosa tapi berhasil kabur. Dan ketika karyawan di sana bilang kalau mereka ingin membantu mengantarkan kembali Isabel ke rumahnya, Isabella ini nggak mau. Dia juga meminta untuk tidak menelpon polisi karena dia takut diantar pulang dan juga takut dengan ayahnya. Di esok hari setelah kejadian di tanggal 29 Agustus, setelah Yoon Mi Hoy diotopsi, hasil menunjukkan bahwa dia mendapatkan tikaman sebanyak 31 kali di bagian wajah dan juga 48 kali di bagian leher. Dan juga beberapa tusukan di titik yang sama. Nah, di hari itu juga sebenarnya polisi ini sempat bertemu dengan Isabella.
secara random gitu ya, tiba-tiba ketemu. Nah, polisi ini meminta ID card-nya. Nah, ketika polisi lagi ngecek ID card-nya si Isabella ini sempat mengelak pada awalnya. Dia mengatakan kalau nama dia tuh Samantha Gonzalez gitu kan, dari Ohio. Wah, saya bukan Isabella Guzman, saya Samantha Gonzalez katanya. Cuman nggak tahu kenapa di saat itu polisinya percaya aja, aku nggak ngerti sih. Kan ID card itu ada namanya ya, ada tempat tinggalnya juga, kok bisa percaya polisinya. Pada malam harinya Isabella ini pergi ke sebuah parkiran basement gitu, dan dia tidur di salah satu mobil di basement itu. Kayaknya yang punya mobil ini lupa ngunci kali ya, jadi dia masuk di situ tidur. Nah, ketika petugas parkir sedang keliling gitu ya, dia tuh melihat di dalam mobil itu ada Isabella. Si abang ini sempet nyamperin ke mobil itu sambil ngetok-ngetok jendela kan, kayak, Mbak, ngapain Mbak dalam situ, kok tidur di mobil gitu kan. Tapi si Isabella nih diem aja, ditanya-tanya gitu, nggak mau jawab dia. Karena si abang ini curiga dengan gerak-geriknya si Isabella, akhirnya dia pun menelpon 911. Sampai di lokasi ternyata Isabella ini sudah kabur. Akhirnya mereka berpencar lah mencari si Isabella. Nah, ketahuannya gara-gara ada polisi yang melihat Isabella itu lagi jalan keluar parkiran. Akhirnya ya udah, Isabella pun dibekuk polisi dan dibawa ke kantor polisi. Setelah proses yang lumayan panjang gitu ya atas pemeriksaan Isabella ini, kalian tahu di bulan Desembernya ya, putusan pengadilan menyatakan bahwa Isabella tidak bersalah dikarenakan menurut Dr. Richard, Isabella ini mengidap penyakit paranoid skizofrenia, yaitu penyakit halusinasi dan juga delusi yang diakibatkan dari perceraian orang tuanya. Jadi Isabella ini tidak dipenjara, tapi dia dibawa ke rumah sakit jiwa di Colorado untuk mendapatkan perawatan medis. Dia dirawat di sana sampai waktu yang benar-benar merasa bahwa dia emang sudah pulih gitu. Nah, nanti setelah kondisi dia sudah pulih, dia akan tetap dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman yang adil juga. Dr. Richard ini mengatakan kalau Isabella ini sering melamun, ketawa-tawa sendiri, nangis, terus ngomong sendiri gitu-gitu. Dan Isabella pernah mengatakan kalau katanya dia itu disuruh sama seseorang untuk membunuh ibunya. Padahal itu kayak cuman halusinasi dia aja gitu, seseorang yang dimaksud dia itu. Sebenarnya nggak ada. Oke, itu dia tadi adalah cerita tentang kasus kriminal Isabella Guzman yang dulu pernah viral di TikTok tahun 2020. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa di like video ini, subscribe channelnya, dan juga nyalakan lonceng bagi saya biar kalian tahu kabar video terbaru. Dan juga jangan lupa share kan jika kalian suka kalau aku video channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah support channel dan nonton video saya. Di next video. Suara aku udah mau habis. Dan ketemu lagi di next video. Itu diakibatkan karena ibunya Elizabeth. Kok Elizabeth sih? Elizabeth siapa? Itu diakibatkan karena ibunya Elizabeth lagi gue. Sebenarnya ibunya Isabella. Ibunya Elizabeth ini Oke,